Merdeka! Ya, di tanggal 17 Agustus tentunya kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan pastinya teman-teman sudah mengibarkan bendera merah putih. Ya, sebenarnya teman-teman. Jadi di video kali ini saya juga akan sharing seputar merdeka. Ya, merdeka finansial. Secara kata per kata, merdeka dan finansial. Merdeka itu kan artinya bebas, tidak tergantung, independen, sedangkan finansial adalah keuangan. Apabila kita menggabungkan keduanya, maka merdeka secara finansial atau merdeka finansial itu adalah bebas keuangan, tidak bergantung keuangan, independen secara keuangan. Ya kurang lebih seperti itu kalau menurut kata per kata. Namun kalau menurut berdasarkan persepsi itu minuman soda bukan? Bukan ya. Persepsi ya teman-teman atau pengertian, setiap orang ataupun setiap individu pasti memiliki pengertian mengenai merdeka finansial yang berbeda-beda. Benar kan teman-teman? Ada yang menganggap merdeka finansial ketika sudah memiliki tabungan atau aset senilai 100 miliar. Mungkin ada yang menganggap sudah merdeka finansial apabila sudah mendapat penghasilan 3 digit, 100 juta, 200 juta per bulannya mungkin. Ataupun ada yang memiliki pengertian merdeka secara finansial apabila sudah terbebas dari angsuran-angsuran per bulan, tidak ada hutang lagi. Nah, begitu banyak kan versinya. Dan kalau menurut saya teman-teman, versinya saya merdeka secara finansial itu ketika saya sudah tidak khawatir lagi mengenai hal-hal perihal keuangan. Contohnya saya nggak pusingin lagi kalau mie instan itu bakal harganya naik 3 kali lipat. Kalau saya suka ya saya makan, nggak lihat harga lagi. Seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Nggak pusingin lagi kalau misalnya nanti anak sekolah bayar SPP-nya berapa, pendaftarannya berapa. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang penting nggak khawatir dan merasa selalu berkecukupan. Mau makan ini cukup, mau liburan ke Amerika cukup, mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup. Mungkin seperti itu merdeka finansial menurut saya. Nah, tentunya teman-teman, untuk mencapai merdeka finansial menurut versi, menurut gambaran teman-teman masing-masing, tentu kita harus step by step ya teman-teman ya, selangkah demi selangkah untuk mencapai merdeka finansial menurut versi kita masing-masing. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Tapi saya yakin kita semua bakal sampai di titik tersebut. Amin teman-teman, amin. Kok tulis komen di bawah. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Untuk dari itu, perlu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan? Pertama, tentu kita harus tahu dulu merdeka secara finansial menurut versi saya gimana. Nah, ini contoh kasusnya saya sendiri kan. Saya kepingin punya rumah, kepingin punya mobil, kepingin punya aset, ya investasi dan sebagainya. Sehingga step yang pertama yang saya lakukan, saya juga harus tahu, oh jadi ini saya sudah punya goalnya ya teman-teman ya. Ini langkah paling penting. Kenapa penting? Ya karena kalau misalnya ibaratkan kita lari, sedangkan gak ada garis finish, kita jadi bingung kan teman-teman. Ini mau lari kemana? Lari ke kiri supermarket, lari ke kanannya mall, lari ke depan itu jurang. Nah, seperti itu. Ataupun apabila kita memiliki garis finish di depan, yaitu goal kita, yaitu merdeka finansial, maka kita akan terus mengejarnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Pertama tentukan dulu merdeka finansial menurut versi teman-teman bagaimana. Kedua, pastikan teman-teman sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus dapat membuat pendapatan kita lebih besar ketimbang pengeluaran kita. Setuju nggak teman-teman? Besar tiang daripada pasak bumi. Nah, ini ada yang salah. Coba benerin di komentar. Benarnya kayak gimana? Besar tiang, besar pasak bumi, tiang, masa pasak bumi? Nah, setelah mendapatkan step yang kedua, yaitu ketika kita mampu meningkatkan pendapatan lebih dari pengeluaran ya teman-teman ya, tentu kita kan ada sisa-sisa pendapatannya, benar kan? Otomatis dong pendapatan kita kan udah lebih gede ketimbang pengeluaran, tentu ada porsi sisa dari pendapatannya. Ini mau diapain? Apakah disimpan saja?
Nah, di sini kita harus memecut pendapatan yang berlebih tadi, uang tadi, memecutnya untuk bekerja agar membantu kita untuk mencapai step yang pertama, goal pertama tadi, merdeka secara finansial. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satunya adalah investasi. Namun sebelum lebih lanjut, lebih dalam, saya ingatkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Mungkin setelah di detik ini saya akan menyebutkan beberapa aset investasi, tapi yakinlah ini bukan ajakan beli ataupun jual ya teman-teman ya. Tetap analisa terlebih dahulu investasi yang akan teman-teman lakukan. Jangan dengerin kata orang aja. Seperti itu ya kurang lebih ya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kita sudah tahu bahwa duit ataupun uang yang berlebih ini harus kita investasikan ya teman-teman ya. Banyak sekali instrumen investasi yang dapat kita pelajari ya, katakanlah seperti reksadana, emas, saham, dan masih banyak lagi. Yung stop yung ya. Investasi kan hanya untuk orang-orang tajir, orang-orang kaya, miliarder. Ya kalau seperti saya gimana ya Yung ya? Yaps, pertanyaan itu kalau muncul mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu memang kita sangat sulit untuk menjawabnya. Namun kalau untuk saat seperti ini, tenang-tenang, kita semua sudah dimudahkan seperti yang disampaikan oleh Hyung seperti ini. Wah kan? Wah asli simple banget ya dia bilangnya ya tuh. Asli simple banget. Nah, jadi simple apakah itu? Di sini saya akan kasih tahu apa yang saya lakukan untuk agar salah satu caranya untuk mencapai merdeka finansial versi saya. Tentu saja saya melakukan investasi di salah satu aplikasi yaitu GoTrade Indonesia. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul layar GoTrade Indonesia saya di samping. Nah, ini adalah step keempat kita menginvestasikan uang kita, teman-teman. Kalau dulu pertanyaan yang seperti muncul tadi itu, investasi kan mahal, butuh dana gede. Nah, di GoTrade Indonesia kita sudah bisa investasi di perusahaan-perusahaan global dimulai dari 15.000 saja. Sangat murah menurut saya ya. 15.000 itu kan hanya setara sebungkus nasi goreng. Kalau nggak pakai telur itu ada kembalian. Di sini jualnya 13.000. Kalau pakai telur ya kurang lebih juga 15.000 ya teman-teman ya. Hanya sebungkus nasi goreng, bayangin. Teman-teman sudah bisa membeli saham di AS Amerika. Dan kok bisa kayak gitu? Nah, kalau dulu sekali mungkin kita keberatan ya teman-teman ya. Seperti contoh apabila kita ingin membeli saham Apple, ini harganya $170 sekali beli satu lembar itu 2 jutaan. Pusing ya teman-teman ya. Apalagi harus beli saham Tesla yang 800-an dolar. Itu udah puluhan juta satu lembarnya. Dengan adanya GoTrade Indonesia, kita yang dimudahkan untuk membeli mulai dari 15.000 saja, kita bisa memilih saham-saham favorit kita ya teman-teman ya. Sini saya langsung kasih contoh. Jadi kita nggak perlu langsung beli satu lembar ya di sini teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu portofolio saya. Portofolio saya, wow, sekarang saya masih, saya plus untuk Shopify ini plus 25%, untuk Apple plus 12%, Bank of America plus 10%, dan Google plus 7%, Alibaba saya minus 9%. Nah, untuk saham-saham yang saya pilih, saya ada review ya di video-video sebelumnya. Teman-teman boleh cek dan teman-teman boleh nonton. Di sini saya akan memberikan contoh betapa simple seperti Hyung tadi. Asli simple banget, dibilang seperti itu ya. Lah, kenapa simple? Setelah teman-teman analisa dan menemukan saham favorit teman-teman tinggal klik sahamnya, kemudian teman-teman trade ya, buy saham Shopify. Ini kan dimulai dari 15.000 saja, yaitu sekitar $1 ya teman-teman. Di sini saya buat 1.13 karena ada biaya yang dikenakan $0.13 nih. Jadi mulai pembelian tuh $1 saja. Setelah sampai di sini, teman-teman cukup swipe up dan tunggu ya. Sebelum mata berkedip, transaksi sudah selesai ya. Sesimpel ini, makanya Hyung yang tadi udah cobain, dia bilang asli simple banget, dia bilangnya seperti itu. Dan lihat portofolio saham Shopify saya sudah bertambah senilai $1. Nah, berapa per lembar seperti itu teman-teman. Nah, harapannya teman-teman kan lihat tadi perkembangan portofolio saya. Harapannya agar dana yang saya investasikan terus berkembang hingga sampai suatu saat dana ini mampu menciptakan merdeka finansial menurut versi saya.
Seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk memulai menunjukkan jalan, melangkah untuk menggapai merdeka finansial berdasarkan versi teman-teman dan melalui aplikasi GoTrade Indonesia salah satunya, teman-teman sudah bisa download aplikasinya di App Store maupun Play Store, dan jangan lupa masukin invite tokennya ya teman-teman, ada kan di atas ini, agar teman-teman dapat bonus $2. Seperti itu teman-teman. Nah, saya rasa sekian dulu video kali ini. Saya ingin dengar cerita teman-teman. Coba tulis di komentar deh. Yung, ini loh merdeka finansial menurut saya, dan ini loh step-step yang saya lakukan, dan ini loh saham-saham di GoTrade Indonesia yang saya pilih untuk mencapai tujuan merdeka finansial saya. Seperti itu teman-teman. Coba tulis di komentar. Saya ingin baca, dan mungkin kalau komentarnya banyak saya bisa bikinkan jadi novel. Seperti itu. Oke, jadi bagi teman-teman yang juga masih bingung ataupun punya pertanyaan dan request, teman-teman juga boleh langsung tulis saja di komentar ya teman-teman ya. Nah, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata,